Aksara bukan sekadar simbol fonetik, ia adalah struktur energi, resonansi suara, dan ingatan kolektif. Dalam kebudayaan Jawa, Hanacaraka menyimpan lebih dari sekadar fungsi komunikasi. Ia adalah mantra hidup yang menyandi narasi leluhur. Bila kita lihat melalui lensa numerologi energi 369, Hanacaraka bukan hanya aksara, melainkan portofolio DNA spiritual bangsa. Bahasa dan tulisan adalah artefak kesadaran. Sebagaimana DNA adalah cetak biru biologis tubuh, Hanacaraka dapat dibaca sebagai cetak biru spiritual dan kultural dari bangsa Jawa dan Nusantara. Tulisan bukan hanya produk kognisi, tapi juga vibrasi yang menyalurkan memori kolektif dan struktur alam semesta. Dalam struktur Hanacaraka, 5 huruf utama bernilai 3 dalam pola siklus, akar resonansi penciptaan, inisiasi semesta dan kelahiran kesadaran individual. Data Sawala dan pada jayanya. 10 huruf tengah bernilai 6. Pengembangan dualitas dan dialektika kehidupan, menyimbolkan perjuangan, dinamika sosial, dan transformasi kolektif. Magabatanga, 5 huruf akhir bernilai 9. Puncak spiral atau resolusi spiritual, pelepasan ego dan penyatuan kembali dengan asal. Ini mencerminkan prinsip energi spiral, dari potensi ke konflik menuju harmoni. Pola ini selaras dengan struktur DNA sebagai helix ganda, yang melipat informasi dalam urutan yang bukan linier, melainkan spiral. Nikola Tesla menyebut 369 sebagai kunci ke semesta. Dan dalam Hanacaraka, kunci ini bukan hanya metafor, ia adalah struktur konkret dari aksara. Dalam kajian epigenetika, warisan tidak hanya diturunkan lewat gen, tetapi juga ekspresi genetik yang dipengaruhi lingkungan dan pengalaman leluhur. Gen yang tidak aktif atau tertidur dapat dibangkitkan oleh faktor-faktor vibrasional, termasuk trauma, cinta mendalam, atau praktik spiritual. Jika kita melihat Hanacaraka sebagai struktur vibrasi, maka pengucapan aksara ini secara sadar bisa membangkitkan bagian dari DNA kita yang menyimpan memori nenek moyang, energi trauma kolektif, potensi spiritual yang terpendam. Dengan pendekatan ini, Hanacaraka dapat dilihat sebagai kunci sonik untuk membuka lapisan-lapisan memori leluhur dalam tubuh. Praktik ini selaras dengan gagasan dalam tradisi mistik Jawa, bahwa tubuh adalah tempat tinggal arwah dan pengetahuan lampau, bukan sekadar wadah biologis. Kajian oleh Dr. Masaru Emoto menunjukkan bahwa air membentuk kristal berbeda tergantung suara dan kata yang diucapkan padanya. Jika tubuh manusia terdiri dari plus 70% air dan DNA tersuspensi dalam cairan, maka bunyi aksara memiliki pengaruh langsung terhadap medan energi tubuh. Tafsir resonansi Hanacaraka. H. Napas asal kehidupan eter elemen kelima. Ta. Cahaya pengetahuan. Ra. Ruh api dan ilahi. Ka. Kekuatan dan daya penciptaan. Setiap bunyi membentuk frekuensi energi yang menstimulasi cakra, pusat energi tubuh, menciptakan efek pada sistem saraf, dan bahkan memengaruhi aktivasi ekspresi genetik tertentu. Fenomena ini disebut sonogenetik, penggunaan frekuensi suara untuk memengaruhi ekspresi genetik. Hanacaraka sering hanya diajarkan dalam konteks sejarah atau kurikulum bahasa daerah. Padahal justru di sanalah paradoksnya, aksara yang tampak mati ternyata hidup dan menyimpan informasi untuk masa depan. Aksara dianggap kuno, tapi justru memuat struktur numerik dan vibrasional yang kompleks. Ilmu modern mengejar sintesis spiritualitas dan fisika kuantum, padahal dalam Hanacaraka keduanya telah menyatu. Kita menggali jauh keluar Nusantara untuk kebijaksanaan, namun warisan terdalam kita tersimpan dalam simbol dan bunyi yang setiap hari kita lewati. Membaca Hanacaraka dengan pendekatan energi 369 dan DNA leluhur adalah praktik pulang ke dalam. Sebuah gerakan melampaui sekadar tulisan,
menuju pengaktifan genetik spiritualitas Nusantara. Mungkin selama ini kita bukan kehilangan jati diri, tapi kehilangan cara untuk membangkitkan jati diri itu, dan Hana Caraka adalah pemicunya. Kita menjelajah dunia mencari kebenaran spiritual, padahal aksara leluhur telah lama menyimpan kunci di dalam diri kita sendiri. Kita mencari spiritualitas keluar, padahal aksara kita menyimpan peta dalam. Kita pikir sains dan spiritual terpisah, padahal dalam Hana Caraka mereka bersatu sebagai frekuensi dan makna.